Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, kelas 2019A dengan NIM B1D1190028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaminan mutu laboratorium. Langsung saja masuk pada latar belakang jaminan mutu laboratorium. Menurut Permenkes RI nomor 43 tahun 2013, yaitu bahwa pelayanan laboratorium klinik merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis dengan menetapkan penyebab penyakit, menunjang sistem kewaspadaan dini, monitoring pengobatan, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan timbulnya penyakit. Laboratorium klinik perlu diselenggarakan secara bermutu untuk mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya masuk pada pemantapan mutu atau quality assurance, di mana mutu penting dalam semua tahapan proses pemeriksaan laboratorium, mulai dari penerimaan sampel, pemeriksaan hingga pelaporan hasil uji. Kemudian, kegiatan praktek laboratorium yang benar atau GLP mencakup proses organisasi dan kondisi-kondisi laboratorium guna menjamin agar tugas-tugas analis direncanakan, dilakukan, dimonitor, direkam, disimpan, dan dilaporkan dengan benar. Pemantapan mutu atau quality assurance laboratorium klinik adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium klinik. Kemudian masuk pada jaminan mutu laboratorium atau quality assurance QA. Hasil pemeriksaan laboratorium klinik yang bermutu menjadi tujuan kegiatan pemeriksaan laboratorium sehari-hari. Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh laboratorium harus memenuhi standar mutu agar dapat dipercaya dan memuaskan pelanggan dengan memperhatikan aspek-aspek teknik seperti ketepatan dan ketelitian yang tinggi, serta didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dipertahankan secara ilmiah. Di sini terdapat manfaat pemantapan mutu. Yang pertama, meningkatkan kualitas laboratorium. Yang kedua, meningkatkan moral tenaga ATLM atau kepercayaan diri dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan, kesadaran akan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, merupakan suatu metode pengawasan atau kontrol yang efektif dilihat dari fungsi manajerial. Kemudian yang keempat, melakukan pembuktian apabila terdapat hasil yang meragukan oleh pengguna atau konsumen laboratorium karena sering tidak sesuai dengan gejala klinis. Dan yang terakhir itu penghematan biaya pasien karena berkurangnya kesalahan hasil sehingga tidak perlu adanya duplo atau pengulangan. Selanjutnya terdapat gambar, akurasi, dan presisi. Pada titik hitam atau simbol bintang disebut akurasi, sedangkan pada garis yang melingkar disebut presisi, dan pada titik merah yang terdapat pada lingkaran disebut nilai standar. Nah, pada gambar pertama, akurasi rendah, presisi rendah karena simbol bintangnya berjarak, tidak saling berdekatan, dan posisinya jauh dari nilai standar. Kemudian gambar kedua, akurasi tinggi, presisi rendah karena simbol bintangnya berjarak, tidak saling berdekatan, tetapi simbol bintangnya berada pada nilai standar. Kemudian gambar ketiga, akurasi rendah, presisi tinggi karena simbol bintangnya saling berdekatan dan jauh dari nilai standar. Kemudian gambar keempat, akurasi tinggi, presisi tinggi karena simbol bintangnya saling berdekatan dan simbolnya berada pada nilai standar. Pemantapan mutu atau quality assurance laboratorium klinik adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium klinik. Pada kegiatan pemantapan mutu quality assurance terdiri dari dua, yaitu pemantapan mutu internal atau PMI dan pemantapan mutu eksternal atau PME.
di mana pemantapan mutu internal merupakan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap laboratorium secara terus-menerus agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Sedangkan pemantapan mutu eksternal merupakan kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium di bidang pemeriksaan tertentu. Pada pemantapan mutu eksternal dilaksanakan oleh laboratorium yang hendak melakukan pemantapan mutu, kemudian dilaksanakan secara terus-menerus, mencakup pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pihak laboratorium mencari penyebab penyimpangan hasil ketika terdapat ketidaksesuaian dengan kontrol, baru melakukan perbaikan. Kemudian hasil PMI berupa jaminan mutu terhadap semua pemeriksaan analit pada laboratorium penyelenggaraan. Dan pada pemantapan mutu eksternal dilaksanakan oleh pihak di luar laboratorium, dilaksanakan secara periodik atau berkala, biasanya 2 kali setahun. Kemudian mencakup hasil pemeriksaan secara garis besar saja. Selanjutnya, pihak laboratorium hanya melakukan perbaikan berdasarkan feedback atau saran dari penyelenggara. Selanjutnya, hasil PME berupa jaminan mutu terhadap pemeriksaan analit spesifik berupa pengakuan atau sertifikat dari penyelenggara. Masuk pada tahapan pemantapan mutu internal di mana terdapat pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pada tahapan pra-analitik terdapat beberapa, yaitu yang pertama persiapan pasien, pengambilan dan penampungan spesimen, penanganan spesimen, pengiriman spesimen, kemudian pengolahan dan penyimpanan spesimen. Selanjutnya pada tahap analitik. Kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap analitik meliputi pemeriksaan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, uji kualitas reagen, uji ketelitian dan ketepatan. Kemudian pasca analitik. Kegiatan laboratorium yang dilakukan pada tahap pasca analitik, yaitu sebelum hasil pemeriksaan diserahkan ke pasien, meliputi penulisan hasil, interpretasi hasil, dan pelaporan hasil. Adapun sumber kesalahan pada pra-analitik, yang pertama permintaan tes meliputi tes yang diminta tidak sesuai, tulisan tangan tidak jelas, identitas pasien salah, jenis pemeriksaan yang diminta tidak spesifik, permintaan terlambat. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel meliputi tabung sampel salah, volume sampel yang diambil tidak sesuai, sampel yang didapat hemolisis, waktu pengambilan tidak tepat, dan permintaan terlambat. Sumber kesalahan pada analitik, yang pertama itu pengukuran analitik, meliputi alat tidak dikalibrasi secara benar, sampel tertukar atau tercampur, ada masalah pada presisi alat, ada bahan yang mempengaruhi analit yang diperiksa. Kemudian sumber kesalahan pada pasca analitik, yaitu pelaporan hasil meliputi hasil tidak dikirimkan, hasil tidak dapat dibaca, hasil terlambat, dan kesalahan pada saat menyalin hasil. Terdapat juga kesalahan sistemik atau systemic error. Kesalahan sistemik atau systemic error adalah kesalahan yang berhubungan dengan alat ukur. Contohnya seperti zero error dan penskalaan yang tidak sempurna, di mana zero error adalah ketika sedang tidak digunakan atau tidak ada data, alat ukur seharusnya menunjukkan angka 0. Dan pada penskalaan yang tidak sempurna, yaitu lebar skala harus konsisten atau sama dan standar. Itulah tadi hasil pemaparan materi tentang jaminan mutu laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.